Kita boleh lebih cepat, boleh? Boleh sekarang maksudnya, nggak jam 2, boleh? Boleh. Sudah dikerjakan tugasnya atau mau dikerjakan saat ini? Oh sudah, luar biasa. Oke, kalau sudah nanti kita akan presentasi. Sebelumnya saya tanya, ada yang sudah menginstal Mendeley kan? Belum? Ayo relawan sini sama saya. Ayo tak ajari install Mendeley ya. Siapa? Oh. Sini. Masa? Oke, login ke Mendeley. Login ke Mendeley. Ya, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di kuliah saya. Hari ini akan kita praktikum terkait software apa saja yang perlu kita kuasai. Silakan masuk, login. Kita kuasai untuk kita bisa menulis karya ilmiah lebih praktis, lebih cepat. Silakan create account. Di-download ya, di-download nanti masuk desktop. Yes. Masih cukup memori ya. Jam 1 harusnya. Astagfirullahaladzim. Sorry. Saya pikir jam 2 karena saya sorry saya terlambat berarti. Sorry. Saya di bawah. Kapan? Di lantai 2. Habis DK
Terus saya pikir oke ada break, saya rapat. Sorry. Oh my god. Oke, saya minta ini. Yes. Sorry ya. Kenapa ini? Jadi sudah mulai dikerjakan sejak pukul 1 tadi ya tugasnya ya? Oke, saya tidak terlalu merasa bersalah. Kenapa dong? Tidak bisa connect sama ini. Sudah, oke sih. Oke, sambil nunggu Angelique download, ini adalah tampilan dari Mendeley. Saya bisa menyimpan semua artikel yang saya pakai untuk reference artikel yang saya buat. Kenapa harus download? Karena kita perlu plug in ke dalam Word. Kalau nggak di-download kita nggak bisa plug in. Itu yang saya pahami. Jadi di sini saya coba untuk meng-create latihannya. Ini file kosong. Saya coba untuk Oke. Saya buka Word saya. Ini yang sudah terplug in dengan Mendeley. Tandanya apa? Ketika sudah plug in di Word, di menu reference dia sudah tampil Mendeley M. Enaknya apa? Seperti yang saya sampaikan, misal saya mau menulis sebuah kalimat yang saya ambil dari reference. Saya open Mendeley saya, insert citasi, go to Mendeley. Misalnya contoh saya ambil yang punya saya sebentar, yang ini ya, all document. Oke. Misalnya saya ambil kalimat itu dari reference ini. Kemudian muncullah tanda cite. Oke, saya klik di sini cite. Oke. Terus kalau saya mau memunculkan bibliografi, yaitu reference yang saya pakai, saya tinggal klik di halaman kosong di bawahnya, insert, maka akan muncul citasi dari jurnal yang saya jadikan reference secara otomatis. Oke. Kemudian misalnya saya mau melanjutkan kalimat berikutnya. Saya ambil
lagi, insert citation, go to Mendeley. Contohnya, saya ambil dari referensi ini, saya klik, saya insert site, maka akan muncul yang kedua. Enaknya adalah ketika pembimbing bilang itu kalimat yang kedua harusnya jadi kalimat pertama, berarti kan urutannya akan berbeda, maka saya akan ubah. Ini menjadi kalimat pertama. Jadi dari sini insert. Kalau insert supaya citasinya tetap nyentel, tetap masuk dalam program, cari yang ini ya. Ini namanya formatting all, dan artinya sistem Mendeley saya masih ikut dalam copy paste saya. Kalau saya pilih yang A utawa yang standar, dia nggak akan masuk sistemnya. Jadi harus tetap itu. Oke, akhirnya kalimatnya akan ganti. Yang nomor 2 jadi 1, yang jadi 1 nomor 2. Caranya bagaimana? Maka saya akan melakukan adjusting di sini. Edit citation. Go to Mendeley. Oke, saya Sababudin yang kedua sudah tertulis di sini kan? Saya klik OK, maka akan teredit. Sababudin jadi 1, yang itu nomor 2. Itu enaknya pakai Mendeley. Nah, sekali lagi belum. Aduh, saya suwenira sama merah. Terus sekali lagi ini itu gratisan. Yes, harus diakui. Sesuatu yang gratis memang ada kekurangannya. Jadi sekarang saya contohkan bagaimana cara memasukkan jurnal yang saya temukan ke dalam perpustakaannya Mendeley. Oke, di sini kosong. Saya sudah mendownload jurnal saya. Contohnya ada di sini. Oke, let's see. Oke, saya sudah mendownload 5 jurnal ini, 5 artikel yang saya kumpulkan dalam folder metode RCT. Kalau Anda mau mengcopy folder boleh, satu persatu boleh. Ini yang saya contohkan adalah yang satu persatu. Di blank page saya isikan mulai artikel yang saya temukan satu. Ada add files, ada add folders. Saya cari add files. Oke, add files tadi itu ada di contoh ini ya, jangan apa ya, buka menu ya. Ini misalnya, ini adalah dari folder saya HKU paper. Saya klik ini, kemudian saya saya open. Oke, dia masuk di sini kan? Kan? Anda harus cek di sini apakah benar ini nama jurnalnya belum katut. Kosong. Kalau ini saya pakai, jurnal ini nggak akan disebut. Jadi ini saya harus buka dulu. Jurnalnya apa? Jurnalnya Pediatric Research. Jurnal Pediatric Research. Saya copy di sini, saya taruh di sini. Pastikan bahwa semua data, semua ID dari jurnal ini sudah terrecord dalam tabel kecil ini. Karena kalau ini nggak keisi, citasi kita yang ada di Word juga akan bolong. Jadi pastikan. Terkadang yang ada di sini orang bodoh ini. Tidak semua. Saya menemukannya, let's say, antara 10-20% kegagalan itu terjadi. Small actually, tapi itu bisa saja terjadi. Jadi harus double check. Oke. Jadi saya akan copy paste di sini manually sampai semua terisi tahunnya, volumenya. Karena kadang-kadang citasi dari beberapa jurnal itu menghendaki ada yang ID doi-nya itu masuk, ada yang tidak menghendaki. Jadi Anda harus betul-betul mempelajari gaya selingkung dari artikel atau gaya selingkung jurnal yang mau Anda bidik untuk Anda masukkan submit paper Anda. Oke. Jadi harus cek ini. Terus kembali ke Word Study. Oke. Ini metode yang
1, 2 di atas ini namanya Vancouver ya, Vancouver. Kalau di sini itu istilahnya namanya American Medical Association. Ada juga yang American Psychology Association. Kalau ini kita rubah, itu akan sesuai dengan yang kita mau. Ini saya ganti, dia akan berubah. Jadi kalau kita mau yang ada penulisnya, nama penulisnya di akhir kalimat, ya sudah, kita akan menggunakan American Psychology Edition. Kalau mau yang berupa angka, itu berarti pakai yang American. Jadi itu sangat membantu sekali. Kita tidak perlu untuk secara manuali memasukkan, tapi memang harus disiplin ketika menyimpan dari artikel yang kita download dari browser ke dalam folder kita dan dipindah ke Mendeley. Tapi ini sangat membantu mempercepat pekerjaan kita. Ya, sudah ngerti? Cek belum? Oh Allah, kasihan. Wis yo. Tandanya kalau sudah masuk di Words, di sini ya di reference. Kalau di Mendeley itu ada keluar di sini tools. Ini uninstall plugin, ini berarti sudah masuk. Kalau belum masuk berarti install MS Word plugin. Kalau sudah uninstall berarti sudah terinstall kan? Kalau tidak diinstal berarti ada perintah install, itu berarti masukkan ke dalam Words, gitu ya. Oke, clear ya? Semoga bisa bantu. Wes, mana sih dong? Kita nonton. Iya, sama semua. Oh, juga. Oh iya, sabar. Tapi so far seperti itu caranya ya. Terus di plug in ke Words. Oke, ya. Terima kasih kembali. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan soal. Silakan kelompok 1 presentasi. Saya ingin tahu, jadi ini kerjaan. Waktunya 45 menit loh. Tadi wis lebih tuh aku ternyata jam. Ayo wis. Kelompok 1 perwakilan duduk sama saya. Ayo. Yuk sambil belajar sini. Ayo sini. Semua supaya bisa merasakan. Kelompok 1 orang sini. Duduk di sini. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan kan saatnya kita belajar bareng-bareng. Ayo, kamu. Tidak ada benar salah. Ayo. Ya. Atau ada kelompok yang sudah siap? Ayo masuk, maju. Yang sudah menyelesaikan. Ayo. Dua orang boleh, 3 orang boleh, wes. Siapa mau? Nih. Semuanya gimana? 6-6-nya. Oh, semuanya ke depan. Ya udah. Seperti ini loh. Kalau loh berarti. Sebarang bisa ini.
mulai input data, saya pengen tahu. Jadi untuk pertama, dari langkah pertama yang kelompok kami lakukan, pertama itu input data di SPSS-nya. Untuk kelompok kami sendiri itu mendapatkan penelitian terkait perbedaan nilai ujian modul orto sebelum dan sesudah diterapkan metode PBL. Jadi untuk variabel bebasnya di sini, variabel bebasnya itu ada di metode PBL, sementara untuk variabel terikatnya itu ada di yang perbedaan nilai ujian sebelum dan perbedaan nilai ujian. Selanjutnya itu variabel bebasnya adalah adalah ya metode problem based learning, sementara untuk variabel terikatnya nilai ujian. Betul. Terikatnya adalah nilai ujian yang dibandingkan. Untuk variabel bebasnya adalah before after. Nilai before afternya itu variabel bebasnya. Oke. Terus dimasukkan dalam datasheet. Selanjutnya dimasukkan ke SPSS. Ini ada yang kiri itu nilai sebelum nilai sebelum diterapkan metode PBL, yang kanan itu nilai sesudah diterapkan metode PBL. Coba cek variabel view-nya. Yes. Gimana? Oke. Jadi untuk skor sebelum dan sesudah itu kan dia pakai angka. Jadi untuk measure-nya dari kelompok kami itu pakai yang skala. Ini udah diubah juga. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu uji normalitas. Untuk uji normalitas ini karena sampelnya kurang dari 50, maka dari kelompok kami pakai Shapiro Wheel, di mana untuk cara uji normalitas sendiri, praktekkan. yang pertama itu buka dari analyze dulu. Terus langkah selanjutnya itu kita buka di descriptive statistik. Setelah itu kita di explore. Selanjutnya di explore sendiri itu sebelumnya kan datanya masih di yang sebelah kiri. Setelah itu datanya dipindahkan ke yang dependent list. Tapi sebelum kita lanjut ke OK, kita ubah plotnya dulu, di mana untuk yang normality plot with test-nya itu di checklist dulu. Setelah itu kita continue. Setelah di continue di OK, setelah itu normality testnya itu akan keluar. Dimana karena kita pakai Shapiro Wheel, di sini angkanya sendiri sebelumnya itu di angka 0,609 dan sesudahnya di angka 0,004. Dimana karena ini hasilnya berbeda, jadi bisa disimpulkan untuk tes normalitas dari uji kita kali ini tidak normal karena Gini. Uji normalitas itu per variabel. Berarti yang distribusi normal variabel yang mana? Yang pertama itu apa yang sebelum PBL. Sebelum itu distribusi datanya normal. Yang sesudah distribusi datanya tidak normal. Sekarang tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui skor perbedaan. Hipotesisnya untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan skor pengetahuan sebelum dan sesudah diberikannya intervensi problem based learning. Sementara untuk H1-nya itu terdapat perbedaan skor pengetahuan sebelum dan sesudah diberikannya intervensi problem based learning. Dari tujuan penelitian dan data yang Anda peroleh, maka pilihan dari uji statistiknya apa? Non-parametrik. Sekarang mengerucut ke ujinya apa? Ujinya Wilcoxon. Karena datanya komparatif dari dua variabel dan berpasangan. Salah satunya tidak berdistribusi normal, sehingga karena ingin melihat perbedaan, maka digunakanlah pilihan uji statistik Wilcoxon. Lanjut. Baik, selanjutnya untuk uji Wilcoxon sendiri, langkah pertama itu buka analyze, terus kita buka yang non-parametric test. Setelah itu buka legacy dialog, terus setelah itu kita buka yang to relate sample. Setelah itu dimasukkan untuk masing-masing tadi variabel sebelum dan sesudah. Setelah itu bisa dipilih, karena di sini kita pakai Wilcoxon, kita pilih Wilcoxon. Setelah itu kita terus hasilnya akan keluar. Nilai P-nya? Jadi di sini untuk nilai P-nya sendiri kurang dari 0,061.
Sehingga maknanya jadi untuk maknanya sendiri, maknanya untuk H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. H1-nya diterima. Berarti hipotesis H1 ada perbedaan nilai modul orto sebelum dan sesudah. Oke, good. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya yang sudah siap silakan maju. Gampang tah, ayo tah. Next group, please. Next group, ayo. Silakan. Tujuan pendiriannya apa? Jadi di sini untuk kelompok 2 dapat peneliti ingin mengukur intra-examiner agreement satu orang pengamat yang diminta untuk mengukur diameter foramen mentalis pada foto panoramik. Ini udah dimasukin untuk datanya yang first examiner dan second examiner. Terus kita klik analyze yang scale, yang reliability analysis. Terus dipindah yang tadi first dan second ke items. Terus kita klik statistik. Terus di sini kita pakai intra-class correlation coefficient. Kenapa pakai interclass correlation kok nggak kapal? Karena iya kenapa pakai ICC bukan kapal? Sengaja. Karena skala datanya adalah ICC. Karena skala datanya adalah numeri. Kalau skala datanya kategori, iya tidak, itu pakai kapal. Karena ini berupa hasil pengukuran, benar-benar diukur pakai kaliper, namanya diameter ya. Berarti menggunakan ICC karena datanya number. Oke, lanjut. Oke. Interclass correlation continue. Oke. Temunya adalah yang average missions 0,907. Maknanya excellent agreement. Jadi karena ini satu orang yang dimintai tolong untuk periksa, maka perlu kita memastikan orang itu dari hari ke hari ketika disodorkan foto panoramik dia akan stabil cara pengukurannya. Dengan cara ini memastikannya bahwa dari pengukuran pertama dan pengukuran kedua hasilnya mirip mendekati 1,9. Jadi termasuk excellent agreement.
pengukuran dia yang pertama dan kedua hasilnya mirip, sehingga dia dapat dipercaya memiliki reliabilitas yang baik. Oke, terima kasih, terima kasih. Kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya, ayo maju. Pertama, tujuan penelitiannya apa? Pakai mic. Dia di sini kamu. Tujuannya, peneliti ingin mengetahui hubungan antara pengetahuan kesehatan gigi dan dengan motivasi kunjungan rutin ke dokter gigi. Oke, siap. Kemudian langkah pertama-tama Itu dulu variabel bebas sertifikatnya. untuk variabel bebasnya sendiri pengetahuan kesehatan gigi. Untuk variabel terikatnya motivasi kunjungan rutin ke dokter gigi. Oke, skala datanya Skala datanya numerik. numerik. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya dimasukkan datanya sesuai dengan apa yang ingin diteliti, yaitu total skor kuesioner pengetahuan dan juga total skor kuesioner motivasi. Oke. Dipindah ke SFSS. Yes. Kemudian kita pertama uji Normalitas normalitas dulu. dengan mengklik analyze, kemudian Explore. terus datanya dipindahkan ke dependent list. Oke. Kemudian kita pilih plots, kita centang normality plots with test. Oke. Continue. Oke. Hipotesisnya apa dulu? Awalnya adalah Untuk HL-nya sendiri diterima karena dulu hipotesis itu diterima hipotesis itu kan ini belum uji. Hipotesisnya Hanon. untuk Hanol itu apabila Belum, bukan statementnya Hanon. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan motivasi ke dokter gigi. Ya, betul. Kalau satunya Ya. terdapat hubungan antara motivasi Pengetahuan kesehatan gigi dengan motivasi dokter gigi. kunjungan rutin dokter gigi. Oke. Dan jumlah sampelnya ada berapa? 30, sehingga memakai Sabirowi. Oke, hasilnya apa? Untuk hasilnya 0,543 Oke. dan juga 0,0. Oke, berarti kedua variabel memiliki distribusi yang normal. Berarti karena ini ingin melihat korelasi, berarti pilihannya uji statistiknya adalah Pearson, karena dua-duanya distribusinya normal. Ketika salah satu tidak normal menggunakan Spearman, betul, menggunakan Spearman. Kemudian dilanjutkan uji statistiknya Ya, sendiri. correlate, yes, bivariant tool. Terus masuk ke sana, Masukkan ke Pearsonnya diklik, oke. Hasilnya hasilnya nilai B-nya berapa? 0,558. B-nya B-nya lebih dari bukan. Yang dilihat yang mana? Nilai signifikansi, nilai probabilitas. Yang dilihat adalah yang SIG titik significance. Hasilnya 0,01 0,01, maknanya kurang dari 0,5. oke, hipotesisnya Maka hasilnya ditolak dan satunya diterima. oke, berarti ada Ada hubungan antara pengetahuan kesehatan gigi dan motivasi ke dokter gigi. Oke.
Sekarang ketika ada korelasi, yang kita lihat berikutnya adalah nilai R-nya berapa? 0,5. Maknanya apa? Nilai R, Pearson correlation. Ini nilai R-nya ya. 0,55 maknanya bagaimana kekuatannya hubungan ini? 0,5 masuk ke korelasi yang apa? Kuat, lemah. Loh, enggak dulu, jangan. 0,5 dulu. 0,5 maksudnya kuat, sedang, lemah. 0,5 apa? Sedang, berarti kekuatannya sedang. R-nya 0,5 maknanya kekuatannya sedang. Sekarang kita lihat tanda di depannya 0, negatif apa positif? Positif, maknanya berarti bukan. Positif maknanya, ada yang bisa menjawab? Semakin tinggi pengetahuan. Yes, itu namanya positif. Kalau negatif, semakin rendah pengetahuan. No. Positif, dua-duanya naik. Kalau negatif, satu naik, satu turun. Semakin tinggi motivasi itu kalau tanda negatif, paham? Kalau positif dua-duanya naik, paham? Ini positif karena nggak ada tanda minus, baik? Jadi lihat dulu signifikansinya kurang dari 0,5 atau lebih. Kemudian ketika kurang dari 0,5 lirik nilai R-nya piro kekuatannya, lemah, sedang, sangat kuat. Setelah tahu lirik tanda negatif sama positifnya, dia sama-sama naik atau salah satunya turun alias negatif, paham? Dalam hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan gigi, semakin tinggi motivasi menuju ke dokter gigi. Begitu caranya menyimpulkan, oke? Dan oke, terima kasih. Next. Boleh, Bu. Silakan. Wah, ini sudah serius sekali nih. Pakai PPT. Mari kita nikmati. Selamat sore semuanya, selamat siang. Baik, kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Jadi untuk pertanyaannya, peneliti ingin mengetahui perbedaan jumlah pertumbuhan Candida albicans pada kelompok kontrol positif, kontrol negatif, dan pemberian ekstrak daun sirih 5%. Lalu untuk tugasnya seperti berikut. Baik, untuk hipotesis penelitiannya sendiri, untuk H0-nya berarti tidak ada perbedaan antara jumlah pertumbuhan Candida albicans pada kelompok kontrol positif, kontrol negatif, dan pemberian ekstrak daun sirih 5%. Lalu untuk H1-nya, terdapat perbedaan antara jumlah pertumbuhan Candida albicans pada kelompok kontrol positif, kontrol negatif, dan pemberian ekstrak daun sirih 5%. Lalu untuk variabel bebasnya sendiri, itu ada sirih 5%, kontrol positif, dan kontrol negatif. Untuk variabel terikatnya, jumlah Candida albicans. Berikut untuk caranya. Jadi yang pertama,
karena kita ingin meneliti dari data 5% saja, maka kita input data yang 5% saja. Untuk konsentrasi 5% kita input, lalu kita masukkan juga ciri kontrol negatif dan juga kontrol positifnya. Lalu next. Lalu kita tekan analyze, lalu setelah itu kita lanjut ke descriptive statistic, lalu kita pilih yang explore. Setelah itu lanjut untuk membagi ke dependent list dan juga factor list. Yang masuk dependent list yaitu ciri kontrol negatif dan juga kontrol positif. Untuk factor listnya yang konsentrasi. Lalu kita cek juga untuk deskriptifnya, statistiknya apakah sudah deskriptif atau belum. Lalu setelah itu lanjut untuk plotnya, ya untuk plotnya sendiri itu apakah sudah normality plots with test untuk cek normalitas. Lalu setelah itu lanjut, maka di sini terdapat dihasilkan data sebagai berikut. Boleh lanjut. Lalu untuk deskriptifnya dilihat dari median dan juga mean. Lalu lanjut next. Ini untuk kontrol negatif, konsentrasi kontrol negatif. Lalu setelah itu lanjut. Ini yang kontrol positif, lanjut. Lalu ini untuk cek normalitasnya dapat dihasilkan untuk yang sirih itu 0,424. Lalu kontrol negatif 0,37. Lalu untuk kontrol positifnya 0,001. Maka untuk yang sirih itu berdistribusi normal, untuk kontrol negatif juga normal. Untuk yang kontrol positifnya data tidak berdistribusi normal. Maka dari itu kita tidak dapat bisa menggunakan model ANOVA. Caranya yaitu menggunakan uji non parametrik Kruskal-Wallis test untuk melihat perbedaan antar kelompok. Baik, untuk Kruskal-Wallis sendiri di sini tuh karena kita menggunakannya kelompok dan juga nilai, maka datanya harus diubah terlebih dahulu jadi kelompok dan juga nilai. Maka kita ubah datanya untuk memanjang ke bawah di kelompok sendiri, yaitu ada siri 5%, kontrol positif, kontrol negatif, kemudian ada nilainya. Kita lanjut ke bagian analyze, dipencet, habis analyze dipencet, kita lanjutkan ke non-parametric test. Setelah itu ke independent sample. Setelah independent sample kita setting dulu ke fields. Jadi untuk di fields sendiri nanti ada bagian nilai itu dimasukkan ke bagian test fields, lalu untuk di bagian kelompok itu dimasukkan ke bagian groups. Lalu setelah itu ke settings kita atur untuk customize test. Yang bagian kedua itu customize test kita pilih untuk Kruskal-Wallis, Boolean ANOVA atau key samples. Setelah itu kita run, nah langsung keluar untuk hasilnya dari Kruskal-Wallis testnya. Nah, setelah itu karena nilai sig atau P-nya itu 0,059, maka lebih dari 0,05 maka H0 terpenuhi. Yang mana tidak ada perbedaan yang bermakna antara jumlah pertumbuhan kandidat bigas pada kelompok kontrol positif dan juga kontrol negatif pada jumlah dan juga pemberian ekstrak daun sirih 5%. Oke, tolong dibuka SPSS-nya. Ini punya Anda. Silakan duduk. Anda kan membuat dua inputan SPSS dua macam kan? Oke. It doesn't necessary. Satu ya, lihat yang lain. Kamu output yang lain, yang data view yang lain. Cukup pakai ini saja Anda sudah bisa menentukan normality. Kalau Anda normality pakai yang tadi, baru ujian nanti pakai yang model seperti ini, tidak perlu, cukup ini saja. Sekarang buka analyze, explore, deskriptif, oke. Nah, ketika Anda sudah masukkan nilai, kemudian kelompoknya ini sudah Anda masukkan faktor list, kemudian plotnya Anda yes, oke, continue, oke. Bawah hasilnya ini deskriptifnya, atasnya ini. Jadi tidak perlu buat dua macam inputan, cukup pakai satu inputan yang nomor 2 tadi, Anda sudah bisa juga running normality-nya. Oke, nah ini yang saya penasaran untuk masuk ke analyze yang Kruskal-Wallis pakai yang menu-menu pokoknya tadi. Analyze, coba, yes, analyze, terus Oke, ini Anda pakai SPSS tipe berapa? Versi berapa? Wow, yang terbaru, boleh.
Dapat dari mana? Belum tahu. Boleh nggak? Bisa. Oh yang terakhir. Ya, terakhir hanya 3 bulan atau? Ya iya. Ya ini yang terbaru dikasih. Ya iya. Good. Tampilannya beda. Oke. Iya, betul. Oke. Yes, oke. Jadi belum familiar dengan saya ketika 1, saya pakai yang 26. Jadi tampilan pilihan usus statistiknya berbeda, tapi lucu. Terima kasih sudah mengenalkan ke saya. Tepuk tangan. Terima kasih. Berikutnya. Berarti Anda harus segera menyelesaikan TA Anda supaya tidak rugi trial 15 hari. Iya. Bisa dipakai untuk mengerjakan TA. Kelompok berikutnya. Silakan. Ayo. Oke ya, untuk yang tadi Ruskal Walis, karena nilai P-nya di atas 0,05 dan ada perbedaan, berarti tidak perlu lanjut ke POSO. Oke, kalau ada perbedaan baru lanjutlah ke POSO. Ayo, next kelompok. Ayo, silakan. Ayo. Silakan. Iya, silakan. Jadi untuk kelompok kami mendapatkan pertanyaan nomor 4, yaitu peneliti ingin mengetahui pengaruh frekuensi menyikat gigi dengan jumlah karies pada siswa SD. Yang pertama kita buka dulu untuk datanya pada SPSS. Oke. Kemudian fokus kita hanya di jumlah karies SD dan juga frekuensi menyikat gigi per hari. Pakai skala data. Numerik. Oke. Kemudian Variabel bebas daya. variabel bebasnya Ya, ya. yang frekuensi meningkat gigi dan variabel meningkatnya yang jumlah karies SD. Good. Kemudian yang pertama adalah melakukan uji normalitas, Normalitas, oke. analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore, kemudian kita masukkan ke dependent listnya dari jumlah karies SD dan frekuensi meningkat gigi, Oke. kemudian plots. Centang bagian normality plots with test. Kemudian setelah itu di continue. Continue. Running oke. Setelah running didapatkan Ya mau oke lah. Ya sudah oke nih. Mana? untuk hasilnya test of normality dilihat bagian SIP yang jumlah karies SD. Oh, frekuensi menyikat giginya tidak normal ya? Tidak normal. Oke. Berarti maknanya bisa pakai apa? Kalau ingin melihat pengaruh. Tes korelatif yang Spearman. Ya Spearman. Oke. Berarti pakai korelasi. Oke. Karena begini, sebenarnya maksud saya ini mengarahkan ke penggunaan regresi linear. Tapi ternyata salah satunya tidak normal, maka kita tidak bisa menggunakan regresi linear. Sehingga ketika kita mendapatkan data seperti ini, maka kita harus memikirkan uji apa yang paling sesuai ketika saya ingin mengetahui, let's say, ada variabel menyikat gigi, ada variabel jumlah karies, maka yang paling mendekati adalah korelasi. Saya ingin melihat hubungan antara menyikat gigi dengan jumlah kariesnya. Good choice. Berarti menggunakan split. Oke. Oke, silakan. Karena dari salah satu didapatkan tidak normal, maka dilanjutkan memilih yang non-parametrik. Non-parametrik betul. Menggunakan Spearman.
Caranya adalah analyze, kemudian correlate, dan bivariate. Oke. Kemudian Klik Spearman-nya. Belum. Spearman-nya mungkin dicetak. Oh iya, boleh masukkan variabelnya dulu. Boleh. Memilih variabel yang akan diuji, kemudian dicentang bagian Spearman. Gimana? Versinya dihilangkan. Oke. Setelah itu di oke. Kemudian Hasilnya. setelah itu dia dapatkan Yang terakhir. Yes, hasilnya. untuk nilai signya atau nilai P-nya 0,662, artinya korelasinya tidak bermakna. Tidak bermakna. Jadi Berarti artinya maknanya tidak ada pengaruh antara tidak ada hubungan karena kita sudah Tidak ada menggunakan hubungan. berganti menjadi korelasi. Tidak ada hubungan antara frekuensi meningkat gigi gigi dengan jumlah karies. pada NSD. Oke. Karena tidak ada korelasi, maka kita tidak perlu melihat nilai R-nya, pun tidak perlu melihat tanda positif dan negatif. Oke. Terima kasih. Berikutnya. Kurang 2 kelompok ya? Yuk. 1. Kurang 1 kelompok. Terakhir. Silakan. Dokter, untuk yang nomor 6 adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan jumlah karies berdasarkan frekuensi makan manis dalam datanya itu kategori. Kemudian untuk jenis data yang ada, karena skalanya kategori yaitu jumlah karies rendah, sedang, tinggi, dan frekuensi makan manis juga jarang, tidak pernah, dan sering. Maka jenisnya adalah ordinal, kategori ordinal. Kemudian karena hal tersebutlah kita memilih untuk menggunakan chi-square. Untuk chi-square bisa di-analyze, kemudian masuk ke descriptive statistik, kemudian cross tabs. Dan bisa dimasukkan untuk datanya yang kategorik di row dan juga di kolom untuk yang makan makanan manis. Yang kategori 3. Yang kategori 3. Ya. Kemudian untuk statistiknya bisa bisa dipilih yang chi-square dan di continue, kemudian dijalankan. Lalu dapat ditemukan tabel dari case process summary dan jumlah. Dan yang dilihatnya yang bawah yaitu chi-square test, dan bisa dilihat di asymptotic significant, yaitu kurang dari 0,01. Coba cek dulu selnya ada berapa yang 20%? Ada berapa? Chi-square itu harus melihat dulu warning di bawahnya tabel chi-square test. Berapa nilai? Nilainya 14 cells, 87,5%. Berapa persen? 87,5%. 8. Berarti dia tidak bisa menggunakan chi-square karena gimana? Kalau lebih dari 20%, pakai yang mana? Menggunakan
Visor, oke, visornya muncul? Tidak ada. Tidak ada. Ya, berarti yang perlu kita lakukan adalah kita merging. Jadi kan awalnya data kita itu maunya 3 kategori masing-masing variabel. Tapi ketika kita running dengan chi-square, tidak muncul, tidak keluar. Sehingga kita perlu melakukan cara memodifikasi data. Kita merge datanya. Tadi kan ada 3 kategori. Marilah kita merge menjadi 2 kategori. Dan itu boleh. Jarang tidak pernah. Oh no. Kalau tidak pernah, jarang itu jangan digabungkan dengan tidak pernah. Karena jarang dan sering itu berarti akan menjadi iya dan tidak, paham? Ya kan? Karena tidak itu 0. Sering itu ada numberingnya, Mas ya. Paham? Jarang pun ada numberingnya. Jangan kita jadikan 1, tetapi kita jadikan yang jarang dengan sering jadi 1. No, akhirnya akan berubah menjadi iya dan tidak. Iya makan manis dan tidak makan manis. Paham? Jadi itu Mas. Terus kemudian yang satunya sedang, rendah, tinggi. Sedang, rendah, tinggi. Ada yang karies, coba kategorisasinya karies. Ada 3 kan yang Anda ambil. Free, free kan? Iya, Free, rendah, sama tinggi. Tinggi. Berarti kita bisa merge menjadi Ada dan tidak. yes, ada karies dan tidak ada karies. Paham? Berarti jadinya itu nominal dong. Iya, nominal. Nominal. Itu udah pakai dasar. Berarti 2 kali 2 kan jadi 3 kategorisasi berubah menjadi 2. Berarti kan tabelnya 2 kali 2. Coba pilih yang datanya 2, yang karies ada 2. 1, 2. Ini coding 3 ini. Coding 2 ini. Ini kan berarti kan sama satunya lagi frekuensi manis yang coding 2. Ini. Coba sekarang running ini dengan ini. Paham? Coba mari kita lihat. Jadi kita tuh boleh memodifikasi data yang kita punya. Bukan merubah ya, bukan merubah data kasarnya, tetapi memodifikasi skala datanya. Itu boleh. Mari kita lihat selanjutnya ada berapa? Masih 25%. Masih 25%. Ini something. Oke. Berarti pakai apa? Pakai visor. Jika lebih dari aku user kerpai direct. PPT saya. Tabel 2 kali 2, oke, independen, oke, nilai expected count-nya ternyata lebih dari 20%. Berarti kita bisa pakai visor exact. Yang kita lihat adalah yang visor exact. Oke, good, paham? Visor exact ini, ya, yang ini, kan? Karena dia lebih dari 20%, 2 kelompok. Kemudian tabelnya 2 kali 2, maka pilihannya adalah melihat yang visor exact, yaitu ada di sini. Oke, sekarang maknanya apa? 0,01 hipotesis diterima atau tidak? Untuk hipotesisnya untuk H0 kan tadi tidak terdapat tidak dapat perbedaan. Kemudian untuk H1-nya terdapat perbedaan, maka untuk karena p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Berarti ada perbedaan antara frekuensi makan manis dan frekuensi sikat gigi.
begitu caranya ya. Jadi kita boleh memodifikasi data. Alangkah lebih baiknya jika data dasarnya itu berupa number rasio. Karena frekuensi menyikat gigi, frekuensi karies itu 0 yang mutlak. Kalau 0 berarti tidak ada karies. Kalau 0 frekuensi berarti dia tidak menyikat gigi. Paham ya? Oke. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, sudah latihan. Jadi saatnya Anda bisa mempraktekkan ini pada real case, yaitu skripsi Anda. Sekali lagi, jika Anda bisa mengolahnya sendiri, kenapa tidak? Kenapa harus meminta orang lain? Jangan percayakan pada orang lain jika Anda sendiri mampu. Why? Oke, bahwa alat statistik itu adalah tools, adalah kalkulator. Yang penting adalah behind the kalkulator, yaitu orang yang mengoperasional kalkulator. Yang namanya kalkulator, Anda masukkan angka berapapun, Anda running akan muncul angka. Tapi tidak seperti itu hakikatnya. Anda harus tahu mana uji statistik yang saya pakai dan bagaimana saya menginterpretasikannya. Itu yang lebih penting. Paham? Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, terus ya, ngerti ya? Jangan sampai ketika ujian ditanyai skala data lupa. Jangan sampai. Yo, mana variabel bebas terikat harus sudah ngelontok. Kalau diminta untuk uji statistik sendiri sudah bisa. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, sudah clear. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Oke, saya tidak zolim banget ya. Jam 3 Anda tetap bisa pulang ya. Dan semua materi, alhamdulillah kalian sudah bisa menguasai. Kelompok yang di depan sudah lebih baik, bisa mengerti langkah-langkahnya, bisa memahami ketika terjadi deadlock pada langkah pertama sudah bisa planning B-nya apa, yaitu lakukan merging data. Itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.